Ada sejumlah kegiatan yang biasanya identik dengan bulan Ramadan. Salah satunya adalah sahur on the road. Namun kegiatan ini dinilai mudarat karena banyak menimbulkan dampak negatif di lingkungan masyarakat sehingga muncullah larangan SOTR di sejumlah daerah. Lalu sejauh mana pengawasan serta penindakannya di lapangan? Telah bergabung bersama saya via sambungan Zoom ada Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat malam Pak Ibrahim. Selamat malam Mas Taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru hari pertama puasa, kita belum bisa melihat sejauh mana sebenarnya larangan ini efektif. Tapi jika dilihat dari data-data tahun sebelumnya, apakah kegiatan sahur on the road ini memang berbanding lurus dengan angka kriminalitas? Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari dinamika masyarakat yang berlangsung seperti 2 tahun terakhir ini memang karena ada pandemi, sehingga memang tetap kita lakukan pelarangan atau himbauan untuk tidak berkumpul. Namun kita mereview kembali beberapa tahun sebelumnya dan juga dinamika masyarakat yang ada selama ini, di mana sahur on the road ini berpotensi menimbulkan gangguan kamtipmas. Jadi banyak hal-hal yang mungkin timbul. Ini kan merupakan tren dari anak muda yang sering berkumpul pada saat sahur on the road. Namun kondisi tersebut bukannya bermanfaat tetapi malah menimbulkan potensi gangguan kamtipmas. Misalnya tawuran, kemudian balap liar, kemudian malah sampai ada yang mabuk-mabukan. Nah ini tentunya akan mengganggu kegiatan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Nah berkilat dari kondisi ini akhirnya dipertimbangkan Bapak Kapolda menginstruksikan kepada seluruh jajaran di seluruh Jawa Barat untuk melakukan pelarangan terkait sahur on the road. Namun sebelumnya juga kita telah berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, juga terutama kepada tokoh agama, bahwa memang sahur on the road ini mempunyai mudarat atau kemanfaatannya tidak lebih banyak, sehingga disimpulkan bahwa lebih baik ini kita lakukan pelarangan dan kita menghimbau untuk melaksanakan ibadah lebih baik untuk fokus di dalam masjid. Lalu apa saja yang sebenarnya masuk dalam larangan sahur on the road? Apakah hanya sebatas konvoi saja atau orang-orang yang berkumpul saja? Bagaimana dengan mereka yang memang punya niatan baik berbagi makanan, misalkan bagi-bagi makanan untuk mereka yang sahur di jalanan? Ya, jadi ini kan juga merupakan tren ya. Tapi tren tersebut kita nilai bahwa memang lebih banyak mudaratnya atau kemanfaatannya sangat minim. Malah efek negatifnya yang lebih banyak timbul. Sehingga beberapa potensi-potensi seperti masyarakat atau anak-anak muda yang kumpul-kumpul, kemudian konvoi-konvoi di lapangan, ini potensi-potensi yang nantinya akan kita tertibkan. Kita sudah meregulasi kondisi ini dengan menginstruksikan seluruh jajaran agar meningkatkan patroli yang berskala besar dan juga patroli rutin untuk melakukan pemantauan terhadap anak-anak muda yang nongkrong dan mungkin melakukan konvoi, sehingga apabila ditemukan nantinya akan kita lakukan penindakan dan otomatis membubarkan kondisi tersebut. Ya, bagaimana dengan tawuran Pak Ibrahim? Kita lihat tadi beberapa paket sebelumnya juga ada yang baru hari pertama sudah ada aksi tawuran di beberapa daerah. Ini kelompok-kelompok remaja ini biasanya melakukan aksi tawuran, mereka janjian lewat WhatsApp group begitu sebelum melancarkan aksinya. Apakah itu artinya tim Cyber Polri juga diturunkan untuk kali ini? Iya, jadi memang ini termasuk salah satu hal yang kita antisipasi ya. Jangan sempat nanti memang potensi kumpul-kumpul, sahur on the road, ini menjadi hal yang menjadi pemicu terjadinya tawuran. Sehingga kita juga menerapkan upaya deteksi dini terkait dengan kondisi-kondisi tersebut. Apabila memang ada ditemukan potensi-potensi yang mungkin menimbulkan gangguan kamtipmas, otomatis tim patroli, tim tindak kita sudah siap untuk melaksanakan penindakan terhadap mereka. Nah, pengawasan dan penindakannya di lapangan ini nanti akan seperti apa? Apakah hanya berupa imbauan atau pembubaran saja? Apakah nanti akan ada sanksi pidana dan lain-lain? Ya, berbagai upaya kita laksanakan, mulai dari upaya preemptif dengan melaksanakan himbauan kepada masyarakat, baik melalui media maupun media sosial. Kemudian juga kita menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, untuk sama-sama memberikan himbauan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita membentuk tim preventif dengan tim patroli,
yang nantinya akan melakukan patroli secara kontinu kepada area-area yang dimungkinkan adanya masyarakat atau anak-anak muda yang berkumpul. Kemudian juga kita telah membentuk juga tim-tim tindak berupa langkah represif apabila memang ditemukan hal-hal yang memang mengandung pidana atau mungkin ada potensi gangguan Kamtipmas, otomatis kita akan melakukan penindakan dan apabila ada pidananya pasti akan kita proses hukum. Langkah ini tidak saja dilakukan di jajaran Polda tapi sampai kepada jajaran Polsek di seluruh Jawa Barat. Baik, untuk wilayah Jawa Barat ini kan lumayan luas ya. Titik mana saja sebenarnya yang jadi fokus dari pihak kepolisian dan apakah ada penambahan personil yang disiapkan terkait dengan peningkatan patroli juga mungkin? Ya, jadi memang kita sudah mempunyai beberapa data di masing-masing wilayah yang mempunyai kerawanan-kerawanan tertentu. Ini yang menjadi titik sentral dari masing-masing daerah untuk menentukan titik-titik orientasi preventifnya dan juga mungkin apabila memang ada tindakan yang rawan, kita lakukan represif di area-area tertentu. Untuk tim personel sendiri yang diturunkan, memang ini merupakan operasi giat rutin yang ditingkatkan. Jadi komposisi personilnya memang komposisi personil yang melaksanakan kegiatan rutin setiap hari. Apakah ada bisa diperjelas lagi Pak Ibrahim terkait dengan sahur on the road ini? Jam berapakah misalkan masyarakat dilarang berkumpul atau ada pembatasan waktu ketika ingin melakukan konvoy atau apa begitu? Apakah ada kejelasan mengenai waktu yang diperbolehkan dan yang dilarang? Ya, jadi terkait dengan pencanangan sahur on the road yang dilarang tersebut, memang ini kan cuma penggunaan istilah ya. Tetapi pada prinsipnya kita melakukan operasi atau kegiatan patroli rutin dan apabila menemukan potensi anak-anak muda yang berkumpul dan kita perkirakan ini mempunyai kerawanan, tidak menentukan waktunya kapan saja. Ini otomatis pasti akan dilakukan tindakan. Tetapi kita akan lebih meningkatkan upaya patroli ini pada jam-jam tertentu di mana mendekati sahur dan juga mendekati sholat subuh. Karena memang pada kondisi-kondisi tersebut yang biasanya sesuai dengan data-data yang kita peroleh sebelumnya, inilah waktu-waktu yang sering digunakan oleh anak-anak muda untuk berkumpul dan juga melakukan trek-trekan, balap-balapan, dan malah di sana kondisinya bisa memicu tawuran. Ya, biasanya kan mereka ini berkumpul di satu tempat yang menjual makanan atau di pedagang kaki lima begitu. Apakah ada penolakan dari para pedagang terkait dengan larangan ini ataukah memang nanti yang ditindak itu hanya mereka yang melakukan konvoy sementara yang berjualan tidak? Ya, jadi memang di dalam kondisi masyarakat kita juga tidak tegak lurus ya menegakkan aturan ini. Tetapi kita melihat bagaimana potensi-potensi gangguan Kamtipmas tersebut ada, inilah yang akan kita tindak. Otomatis apabila masyarakat yang berjualan tentu saja tidak kita tindak. Tetapi masyarakat atau anak muda yang berkumpul dan memang terlihat adanya tanda-tanda yang agak unik dan mempunyai kerawanan gangguan Kamtipmas, ini yang menjadi sasaran kita. Baik. Jadi memang kita juga selektif prioritas dalam hal melakukan penindakan dan tentunya kita melakukan kegiatan ini dengan pola yang humanis ya. Baik, terakhir Pak Ibrahim, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mereka yang ingin melakukan sahur on the road atau mungkin ingin berbagi begitu dengan sesama pada saat bulan Ramadan tapi dilakukan pada waktu sahur? Ya, jadi ini juga kita mengambil langkah ini tentunya berkomunikasi dengan stakeholder berupa tokoh-tokoh masyarakat. Dari tokoh-tokoh masyarakat juga sangat mendukung apa yang kita lakukan ini sehingga bersama-sama kita melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan sahur on the road yang nantinya berpotensi menimbulkan gangguan Kamtipmas. Untuk itu kita juga mengharapkan dukungan dari para orang tua untuk lebih mengamati apa yang dilakukan oleh anak-anak muda atau anak-anaknya. Karena mempunyai kerawanan apabila mereka sudah berkumpul-kumpul, nanti akhirnya malah timbul masalah yang juga akhirnya bermasalah ke dalam keluarga. Sehingga kita berharap bersama-sama kita melaksanakan kegiatan proteksi gangguan Kamtipmas ini agar kita bisa menjaga kondisi masyarakat dan masyarakat bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan
aman dan tentram ya. Iya, dan kita berharap semoga dijauhkan dari gangguan keamanan dan juga yang bisa menimbulkan potensi kejahatan. Terima kasih Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo atas waktunya berbincang dengan kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.